iPad bisa dibilang adalah salah satu device yang paling awet ya, dan performance-nya nggak dimakan oleh waktu. Rekomendasi iPad. Yes, setelah Apple event kemarin, akhirnya iPad dapat beberapa update baru ya. Dan di situ gua ngomong nih, kalau mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kalian ganti iPad. Karena emang banyak peningkatan, ada yang harganya turun juga, dan ada juga yang nggak di-update sih memang. Jadi, kita bakal bahas lengkap apa aja iPad yang gua bakal rekomend, dan mungkin kalian juga bakal beberapa orang yang cocok dengan iPad tertentu. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Nah, gue tuh udah nyariin ada iPad apa aja yang masih dijual di pasaran Indonesia, terutama nih di bulan Juni 2024. Dan ternyata memang lineup iPad bikin pusing ya. Makanya kalau kalian pengen beli iPad, ya langsung cek aja di Blibli. Karena Blibli adalah authorized Apple reseller ya. Dia dapat license resmi, dan produk yang kalian beli di Blibli semuanya pasti ori. Dan di sini juga banyak banget jenis pembayarannya. Kalau kalian pengen beli langsung cash bisa, pengen cicilan juga bisa 12 bulan, bebas biaya admin, 0 rupiah ya, bunganya juga 0%. Jadi mulai dari 200 ribuan aja per bulan kalian juga bisa punya iPad yang Gen 9 ya. Dan kalau kalian pengen pay later, itu juga ada di Blibli tiket pay later yang lengkapnya. Nanti kalian bisa cek aja link yang paling pertama di kolom deskripsi di bawah buat info detailnya. Yes, jadi langsung aja kita masuk ke iPad yang paling basic ya, bukan yang dua ini. Jadi gua geser dulu aja. Jadi ada iPad reguler, yang mana jujur buat gua sih ini sebenarnya iPad yang cocok buat sebagian besar orang. Ya, ada iPad yang 9th gen, ya generasi ke-9, dan juga 10th gen, yang perbedaannya lumayan signifikan. Tetapi iPad 9th gen yang 64 GB itu sekarang harganya udah oke banget, bagus banget ya, di bawah 5 juta, 4,8 jutaan aja tepatnya gitu. Sedangkan yang 10th gen buat varian yang 64 GB itu menarik karena Apple kemarin baru aja ngediskon harganya ya, Apple internasional ya. Kalau dicek di pasaran Indo sekarang tuh di sekitar 6,399 juta rupiah. Perbedaan utamanya pastinya sekarang di desain, udah lebih modern ya, ngikutin iPad yang modern sekarang. Terus chipsetnya juga baru, lebih kenceng ya, dan udah pakai USB Type-C juga. Jadi lebih gampang kalau kalian nanti ke depannya bakal pakai semua USB Type-C. Satu yang sempat kasus di awal itu pas rilis iPad generasi ke-10 adalah Apple Pencil, yang mana masih supportnya itu cuma Apple Pencil yang pakai Lightning. Tetapi sekarang itu udah ada Apple ngerilis Apple Pencil baru yang pakai USB Type-C charger ya, yang didesain khusus untuk iPad yang 10th gen ini, generasi ke-10. Dan kayak tadi yang gue bilang, kedua model ini sebenarnya udah cukup banget buat sebagian besar orang, buat pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau siapapun lah yang butuh tablet buat entertainment dan kerja tipis-tipis. Nah, kalau disuruh pilih yang mana, gue rasa better iPad 10 aja sekalian, karena tadi ya desainnya yang modern dan udah USB-C, yang pastinya lebih universal dan buat long term ya. Mungkin kalau kalian nanti iPhone udah gak pakai Lightning lagi, ya USB-C is universal gitu. Cuma memang pertanyaan yang lebih sering ditanya itu lebih ke storage sebenarnya. Gue harus beli yang 64 GB atau beli yang lebih gede? Tapi jawabannya ya tergantung sih ya, dari masing-masing kalian pakainya buat apa gitu. Kalau gue sendiri, gue banyak pakai iPad itu jujur buat multimedia consumption ya, nonton YouTube, nonton Netflix, kadang-kadang buat download film gitu kan kalau kita mesti terbang kemana. Dan jujur 64 GB itu buat gue rada ngepas, masih bisa cuma rada ngepas. Jadi mesti jaga-jaga gitu ya dengan tambahan cloud storage kayak iCloud misalnya, yang artinya ada biaya tambahan, ada hidden cost gitu ya. Ditambah lagi sekarang kalau kalian main game, khususnya game-game yang punya aset grafik cukup tinggi ya kayak Genshin Impact, 64 GB itu tuh nggak cukup karena Genshin-nya aja udah 30-an giga. Gue sendiri nggak main akhirnya karena gue masukinnya di HP aja Genshin Impact itu ya. Jadi ya itu baru Genshin aja ya, belum aplikasi-aplikasi lain. Jadi balik lagi ya tergantung ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, next kita bahas si kecil yang kayaknya lagi dianaktirikan nih ya. iPad lain itu biasanya diupdate 2 tahun. iPad ini udah mau 3 tahun tapi belum ada update. Yes, si iPad mini 6. Padahal seri mini ini tuh banyak fansnya loh. Tapi Apple kayaknya lebih fokus sama yang layarnya gede-gede sekarang, karena visinya Apple yang pengen bikin iPad sebagai laptop replacement. iPad mini sendiri ini sekarang udah generasi ke-6. Chipsetnya juga kenceng, pakai A15 Bionic. Dan ini chipset yang sama yang dipakai di iPhone 13 ya. Jadi untuk performance masih aman banget di 2024 ini.
Cuma memang gue dengar ada gosip bilang kalau di akhir tahun 2024 itu kemungkinan ada update buat iPad mini. Nah, ngomongin iPad mini sendiri yang bikin populer ya pastinya ukurannya ya. Karena banyak banget orang yang emang perlu tablet sebagai device kedua. Tapi nggak perlu yang gede-gede banget. Butuh yang form factor-nya itu masih kayak HP yang digedein lah. Karena memang secara layar sendiri ini cuma 8,3 inci. Cuma 2 inci lebih gede dari kebanyakan smartphone. Dan kebetulan kita juga pakai iPad mini di studio ini buat kontrol IoT dan juga jadi teleprompter di kamera ini. Dan apalagi seri mini juga populer ya di kalangan gamer karena lagi-lagi ukurannya memang masih cukup nyaman dimainin tanpa pakai gamepad, langsung pakai layarnya aja. Cuma memang banyak kasus soal layar iPad mini 6 yang kualitasnya kurang oke karena kerasa efek-efek jelly ya ketika kita scrolling buat baca-baca artikel website gitu, dan itu pun juga gue rasain di iPad mini gue ini. Nah, buat harganya sendiri, iPad mini 6 ini sekarang udah ada yang CPO ya, Certified Pre-Owned Apple, di harga 6 jutaan buat yang 64 GB. Ini worth it banget sih menurut gue dengan value yang didapetin. Tapi kalau nggak mau yang CPO, tuh ada yang varian resmi Internya di 7 jutaan, itu juga sama-sama varian 64 GB. Nah, kalau mau naikin ke storage 256 GB itu jomplang banget harganya ya, langsung ke 9 jutaan, yang menurut gue ya udah terlalu tinggi sih untuk harga segitu ya. Mending langsung ngambil ke iPad Air M1 aja, yang mana ini gue bakal bahas next. Dan ya, kita langsung lanjut ke iPad Air yang mana ini ada. Gua ada pakai ini satu buah iPad Air. Ini yang versi 4th generation ya, yang bisa dibilang sebagai sweet spotnya iPad saat ini gitu. Nah, iPad ini juga jadi rekomendasi gua pas tahun kemarin waktu yang iPad 10 Gen keluar ya. Gua sempat bikinin videonya buat yang versi 4th generation CPO yang refurbish ya. Yang ini mana gue masih pakai sampai sekarang aman, gak ada masalah walaupun refurbish ya. Dan ya ternyata kalau dicek pasaran itu masih banyak juga yang jual refurbish versi 64 dan 256 GB-nya. Nah, sekarang memang udah ada yang versi 5th generation iPad Air yang udah M1. Bahkan kemarin di Apple Event juga udah keluar yang varian M2 ya, pakai versi berarti yang ke-6 itu iPad Air 6th generation, dan ada ukuran baru juga yang 13 inci. Nah, upgrade-nya selain di chipset juga storage base modelnya naik ke 128 GB. Jadi udah nggak ada lagi varian 64 GB untuk seri R sekarang. Cuma yang di CPO sama yang seri 4, seri 5 tadi aja. Gue juga sempat ngomongin beberapa hal di video kemarin soal yang M2 ini. Jadi gue nggak perlu ngulangin semuanya lah di sini. Untuk pembeliannya ya udah ready stock di marketplace yang varian internya karena memang belum masuk secara resmi via Blibli ya. Jadi kalau kalian pengen cek, yang 4th gen itu sama 5th gen masih ada di Blibli kalau kalian pengen cek. Nah, iPad Air sendiri buat yang generasi keempat itu tahun 2024 ini menurut gue masih oke banget. Dan kalau kalian casual user ya, nggak mau beli yang iPad reguler, ini bisa jadi sweet spot lah. Masih oke banget karena chipset A14 Bionic-nya itu masih kencang. Tapi kalau kalian butuh yang lebih lagi, bisa ke 5th gen yang udah pakai M1. Harganya beda sejutaan doang ya. Dan itu udah level content creator lah, bisa jadi buat desainer, bisa buat profesional yang butuh chip M1 yang kencang ya, tapi nggak mau ke MacBook ya, bisa pilih di iPad Air tadi. Nah, pengalaman gue sendiri pakai iPad Air juga positif ya. Menurut gue tuh rumusnya, selama kalian bukan yang profesional banget ya, ambil model yang paling terjangkau lah dari si iPad Air-nya. Kayak CPO gue ini ya, masih di harga 6 jutaan yang mana worth it banget buat spek yang kalian dapetin. Oke, next, iPad Pro yang mana baru kemarin aja di-update ya. iPad Pro dengan chip M4. Ini adalah kasta paling tinggi di dunia per iPad-an nih. Gue sendiri masih pakai yang iPad Pro 2018 ya. Yang pertama kali ganti desain, itu sekarang lebih tepatnya anak gue sih yang pakai, si Zio, buat dia nonton YouTube gitu ya. Dan iPad-nya memang masih oke banget buat dipakai di tahun 2024 ini. Udah 6 tahun coy, dan still going strong. iPad bisa dibilang adalah salah satu device yang paling awet ya, dan performance-nya nggak dimakan oleh waktu, plus ya secara hardware emang bagus gitu Apple ya, awet gitu ya. Mungkin tablet Android nggak seawet ini, nggak tahu ya. Boleh kalian komen di bawah. Nah, iPad Pro sendiri sesuai dengan namanya memang ditujukan buat para profesional yang mana mau pakai device ini untuk keperluan kerja, bisa hobi, atau apapun yang ada di tingkat lanjutan lah. Karena memang speknya diracik sedemikian rupa untuk bisa menyanggupi semua kerjaan profesional. Mau ngegambar, ngedit video, ngedit foto, atau apapun yang biasanya dilakuin di PC atau laptop, bisa disubstitusikan ke iPad ini. Bisa di sini dalam arti ya, compute powernya udah setara ya, udah selevel laptop kayak MacBook itu, bahkan lebih kenceng ini di M4. MacBook aja belum dapat M4 ya. Yang menjadi limitasi memang cuma si OS-nya, yang mana dia pakai iPad OS
Yang di ujung hari ya, iPad itu jadi tetap iPad selama aplikasi dia nggak disupport ya. Aplikasi MacBook itu nggak support di iPad ini. Itu yang menjadi keterbatasan pertama dan masih banyak lah keterbatasan lainnya. Cuma memang kalau gua bisa kasih suggestion, kalau kalian pengen beli iPad Pro, gua lebih rekomen untuk ambil iPad Pro yang versi sebelumnya, yaitu iPad Pro M2, yang mana harganya itu tuh jauh banget loh. Sekarang tuh startingnya di 11 jutaan, dan ada varian 2 juga ya, 11 inci sama 13 inci. Yang perlu dicatat, varian 13 inci itu panelnya pakai mini LED, sedangkan yang 11 inci itu pakai panelnya IPS, atau Apple bilangnya Liquid Retina. Sisanya tuh kurang lebih sama. Nah, chipset M2 sendiri sebenarnya masih paling kenceng, pakai banget ya. Dan gue sendiri pakai chip itu di MacBook Air M2 dan happy banget sama performance-nya ya, nggak ada kendala. Walau memang di iPad Pro terbaru ya lebih kenceng ya, udah pakai chip M4, ada layar OLED yang memang luar biasa juga, dan beberapa aksesoris baru ya, Apple Pencil Pro, Magic Keyboard dengan function keys, dan ya itu tadi sih. Sekali lagi, panel OLED. Once you go OLED black, you never go back. Cuma perbedaan harganya dibandingin M2 itu jauh banget. Jadi ya kecuali kalian ada fungsi tertentu yang memang mengharuskan kalian upgrade ke M4, ya gue saranin M2 itu masih worth it banget. So yes, kalau dari kesimpulan sih dari semua opsi iPad tadi itu sebenarnya yang mesti dicek adalah kalian tuh jangan sampai terjebak sama price ladder ya, jadi tangga harga yang dibikin sama Apple. Jadi dimana kalau kalian misalnya ngecek pengen beli iPad 10 Gen, itu harganya kan 6 jutaan ya, tapi storage-nya cuma 64 GB. Nah, pas naik ke storage 256 GB itu udah mau 8 jutaan. Terus kalau mau mikir, 8 jutaan bisa dapat iPad Air ya, yang M1 ya. Tapi balik lagi iPad Air ya, itu dapat 64 GB. Kalau naikin 256 GB udah di 10 jutaan. Udah nanggung langsung bisa beli iPad Pro. Yang harganya di 11 jutaan tadi. Jadi yang dari awalnya mau beli iPad basic 6 jutaan, tahu-tahu udah mau check out aja iPad Pro yang 11 jutaan karena bedanya dikit-dikit tapi ya kayak dapetnya banyak gitu kan. Lagian sebenarnya iPad generasi lama itu juga masih value for money banget, nggak perlu FOMO untuk beli atau move ke iPad terbaru karena ya itu tadi iPad OS gitu kan, nggak bisa memaksimalkan chipset yang kenceng tadi. Dan buat teman-teman yang duitnya berlebih juga, kalau memang kerjaannya bukan yang perlu banget iPad, biasanya sih iPad terbaru tuh ujung-ujungnya kepake buat multimedia aja, buat nonton Netflix, buat nonton YouTube. Itu glorified Netflix machine karena layar sama speakernya emang mantep banget dipakai nonton. Cuma ya sayang guys, masa dipakai cuma buat gitu doang kan, sayang gitu, udah keluar duit sekian persen gitu, gede mahal kan. Jadi intinya untuk yang 80-90% orang, iPad reguler yang 10 Gen itu bakalan cukup banget buat most people, pelajar, pekerja, bapak-bapak, ibu-ibu yang butuh device hiburan, buat anak juga sekolah juga bakalan cukup. Tapi yang butuh compute lebih buat kerja ya, misalnya kalau kalian udah mulai mahasiswa atau memulai karir profesional untuk belajar ngedit video, untuk misalnya foto-foto, ngedit foto, atau bahkan buat gamer profesional ya bisa banget cobain yang iPad Air yang udah pakai chip M series tadi. Nah, sedangkan kalau ada teman-teman atau saudara yang butuh device kedua buat dibawa kemana-mana, ya iPad mini udah pilihan yang paling oke. Dan kalau ngomongin iPad Pro ya pasarannya buat para profesional aja gitu ya. Jadi nggak perlu tablet yang kenceng-kenceng. Layar memang paling jos di iPad Pro, yang mana cocoknya tadi buat content creator, buat editor foto video, buat fotografer, dan ya segala macam profesional, ya iPad Pro bisa jadi solusinya. Oke guys, gitu aja rekomendasi buying guide-nya iPad di tahun 2024 ini dari Bashing.tech. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know kalau kalian masih ada yang bingung lagi, boleh aja kita diskusi di kolom comment section di bawah. Jadi itu aja, terima kasih yang udah nonton semua. Kalau kalian suka videonya dikasih klik tombol jempol, di subscribe Bashing.tech, dan itu aja. Next kita bakal bikin rekomendasi mungkin keseluruhan tablet ya, jadi tablet Android sama tablet iPad juga kita bakal jadiin satu video di nextnya. Jadi let me know kalau kalian pengen rekomendasi tablet apa yang Android terutamanya, di komen di bawah juga. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. iPad tuh ya iPad gitu.